di Pareman. Parem. Si Mojang eta pakai baju garis-garisnya. Sedikit kita terkecoh secara visual ya. Secara visual terkecoh kayak ternyata Aku kira itu motif kasur. Iya. Keren gede. Masih pagi harus udah nyapu aja. Enggak, tapi dia duluan yang ini gunung gede kan? Dia nih Dijelasin. si bangsat satu ini nih. Aduh. Aku suka banget perpindahan antara nyala dan matinya. Itu smooth banget, smooth as fuck itu. Mungkin story-nya ini sangat ringan karena mungkin ambil kayak yang Lights Out kayak gitu ya, film-film Lights Out dan lain-lain yang dimatiin ada orang nyala Nggak nggak ada gitu. Mungkin konsepnya bakal kayak gitu sih. Kalau dari aku ya, lucu loh. Aku kira bakal sepanjang film tuh Kayak gitu doang. adegannya duduk di tiduran di kasur, main laptop, terus deg 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 5 menit kayak gitu loh. Cuman ya ternyata ada progresi lah. Iya, ada progresnya. Cuman kalau misalkan kayak gitu pun lucu kalau buat aku. Iya, malah kalau misal cuman lampu dinyalain, dimatiin, itu bukan dinyalain sama dia sendiri ya, Iya. maksudnya lampu mati, lampu nyala, Sama lampu kru mati, biasanya, lampu sama nyala. Iya sih. Maksudnya kan kalau di Lights Out kayak gitu kan, dia yang klek, Iya. ada orang klek, gak ada Iya, gitu iya. kan. Nyari penyakit itu. Jadi penyakit. Nah itu kalau yang tadi kan setannya yang nyari problem itu, Iya. jahil banget. Kayaknya itu setannya lebih dari satu loh, Pak. Kenapa tuh? Loh, di Saklar 1. Oh iya. Stay. Di sini 1. Dari kursi goyang 1. Sama yang bawain kursi gue yang 4 tuh. 4 ya. Bayarnya mahal anjing. Ini produksi habis bayar buat bayar setan doang. Kalau aku yang sedikit menurutku disayangkan adalah di mana pas habis minum itu bagus banget tuh. Ada tiba-tiba ada tuh. Nah, tapi setelah balik badan menurutku kurang. Mungkin kalau langsung lihat ada kursi kah yang udah lagi goyang. Bentar, otakku ngejokes. penyakit. Lanjut. Kalau udah tiba-tiba balik badan terus udah ada kursi yang kayak gini gitu kan. Kursi goyang. Oke. Masuk. Goyangnya tapi Kursi dompret itu di ada Roblox. yang di acara malam-malam apa Vindes acara Vindes. Apa tuh? Tonight Show. Iya, Tonight Show. Ya itu kan challenge ada tuh kursi goyangnya kayak gini tuh. Kursi Roblox aja, tangga dompet. Nah, itu menurutku akan lebih Relate. masuk akal dan relatable ketika balik badan tuh langsung lihat. Karena udah kedengeran. Iya. Karena udah kedengeran dan posisi kursinya tidak berubah dan tidak ada lampu nyala mati juga di situ. Ini aku ada apa namanya? Ada jawaban mungkin kalau buat kondisi itu. Mungkin dia ada di kondisi spesius atau yang benar-benar lagi otaknya tuh cuma memikirkan satu hal. Jadi sampai karena segitunya, tadi gitu ya. Iya, jadi nggak mendengarkan mungkin. Karena di adegan setelah minum itu dia ada adegan kayak geli-geli basah gitu bentar. Iya. Mukanya. Makanya kayak lega abis kencing ya. Kencingnya berdiri. Wur. Tadi semua tuh. Wah, ngakak banget ya. Ini filmnya film horor ya. Tapi pas tadi lagi nonton film tuh saat cewek-ceweknya habis minum, terus habis itu kayak itu dia bilang, "Itu kencing kah?" Kencing berdiri. Bangsat enggak. Ya kali aja. Pernah Pak, saya dulu di rumah tuh waktu saya masih SMA apa ya kan. Di Empang, deket Empang tuh ada anak cewek berdiri di pinggir empang. Anak kecil. Ya, anak kecil ya. Umur 8
6 tahun lah. Perempuan ngangkat rok digigit kayak gini, cabutnya diginiin Pak pipis sambil berdiri Pak. Tur. Ada tuh jadi. Aku bisa lihat tuh kenapa aku lagi mancing buat buat nyari makan kura-kura Pak. Tapi ada Pak, makanya aku nanya tadi itu lagi kencing kah gitu kan? Karena aku udah pernah lihat. Orang tuanya mana? Hei, orang tuanya mana? Bisa-bisanya kamu ajarin anaknya seperti itu. Orang tua macam apa? Anjing perempuan Pak. Wah kacau sih. Dan aku ngelihat detailnya tuh kayak gini ya, bener-bener roknya digigit, jarinya tuh kayak gini loh, swing, tur, kempang. Zaman kebalik, cewek kencing berdiri, yang cowok kencingnya jongkok sekarang. Boti anjing. Iya, boti meresahkan. Balik ke film, buat aku dari film ini, apa namanya? Dari segi color grading udah asik banget Pak. Udah asik ya? Iya, maksudnya nggak ada perubahan yang secara tiba-tiba, nggak ada. Terus juga apa namanya penempatan settingnya hampir 100%. Dipikirkan juga. Iya, dipikirkan juga di mana kursi goyang yang di dekat jendela, kan orang tua kan biasanya dekat jendela sambil melihat pemandangan keluar, nyeruput teh atau baca buku supaya bukunya kena sinar gitu kan. Masuk akal banget. Cuman ada satu sayangnya tadi di continuity-nya nggak dapet, di mana posisi laptop tuh berubah. Oh iya. Ya kalau di film tuh continuity harus banget diperhatikan loh. Iya. Bahkan waktu aku yang shoot di Jogja tuh 100% kebanyakan itu produser si Om Totong itu Totong Konti anjay. Sampai disebut Totong Konti. Karena dia itu selalu sebelum take dia sambil lihat reviewnya kan. Continue kan. Ya. Continue kan. Pasti. Kontinya continue kan. Iya dong. Peace Om Toto. Om Totong Konti. Jadi dia itu sangat memperhatikan continuity sampai sedetail rambut, sampai apa namanya? Asik banget itu orang. Iya. Sepatu kan kita itu posisinya di kayak glamping kayak gitu kan, pasti kan alam-alam. Corak-corak sepatu tanah di sepatunya itu diperhatiin banget sama Om Totong. Anjir Begitu gila banget sih. Iya. Nah, kenapa aku tuh agak strike nih masalah continuity? Biasanya continuity aku nggak terlalu strike kan di film-film yang lain. Sayang udah bagus soalnya. Maksudnya dari ngambil gambar, dari apa namanya, dari dia nempatin si setannya, terus juga setannya juga nggak terlalu norak gitu loh. Yeah. Setannya ya selayaknya setan gitu, bajunya agak-agak kotor, detailnya bagus gitu kalau buat aku. Jadi sayang banget ketika ada continuity yang patah, itu aja. Ini bukan masukan kita menjuri atau apa ya, itu dari sudut pandang penikmat film. Balik lagi ke penikmat film. Nah, satu lagi mungkin teman-teman jangan ambil ini deh ke depan ya kalau mau bikin film foreground tapi dari foregroundan hantu. Oh iya. Itu akhirnya jadi manusiawi banget, bukan hantu banget. Menurutku sih betul. jadi nggak menyeramkan ya. Iya, jadi aku tuh tadi kan kayak gini ya. Sebenarnya yang kita bilang kalau misalkan continue tuh selama 5 menit kayak gitu terus malah jadi lucu malah jadi lucu ya, malah jadi kan? Malah jadi asik buat kita. Tapi ketika mereka melakukan progresi, nah progresif ini nggak nyampe klimaks loh. Udah klimaks pas kencing berdiri tadi tuh. Pasti ini diedit nih muka saya nih. Nggak bener-bener ini aku ulangi lagi ya. Dia tuh maksudnya gini. Aku tuh berharap karena judulnya di Pareman itu dimatiin ya, dia tuh di nonaktifkan gitu kan. Aku berharap tuh ada kejadian yang benar-benar tektoknya agak cepat supaya kita tuh apa namanya ada gradasi buat apa emosi itu naik terus. Karena gitu. kalau dari judul kan itu dimatiin di nonaktifin itu kan berarti kan kesengajaan atas tindakan setannya. Misal ketika udah nakutin ada
yang semakin ganggu, nanti tiba-tiba mati, nyala lagi udah di sebelah kayak gitu misalnya. Iya. Gitu. Ya gitulah udah kalau dari apa sih. Jadi misalkan ya contohnya kalau misalkan lagi apa namanya mati yang pertama oke lah foreground nggak apa-apa lah ya nggak apa-apa foregroundan dari setan nggak tembus tuh setan. Iya, jadi Nah nggak terus serem. mati nyala lagi hilang dulu gini mati lagi ada di sebelahnya kayak gitu Iya. nyala lagi hilang lagi mati lagi kayak gini pargoy. Jadi Harlem Shake. Harlem Shake lawa Sepol. Ya Allah masih ingat Harlem Shake. Tapi kita apresiasi untuk aktornya untuk bisa menahan saat cut. Pasti kan lagi gini, cut. Action. Itu biasanya kalau kita sambil nahan nafas juga ditahan gitu tuh. Iya. Soalnya posisi perut continuity itu ya baik kayak continuity. Posisi perut kita tuh kita tahan gitu takutnya. Jangan sampai ada gerakan yang patah gitu kan. Kayak Anissa Bahar. Ter. Rating Rating udah 8. 8 ya. Udah 8. Kalau aku masih 7 deh, aku masih 7,5. Ya. Kayak gitu. Kurang bumbu terakhir, ibarat kayak sayur tumis kangkung itu kurang garam sedikit lagi. Oh, tadi gua bawa Anissa Bahar, sekarang lu bawa Inul darah Tista. Apa tuh? Bagai sayur tanpa garam, kalau Inul nggak goyang. Mulai.